Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 19 September 2024. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 1-11. Paulus mengajak umat untuk hidup seperti apa yang diajarkan oleh Paulus, yakni Injil Tuhan. Oleh Injil itulah umat diselamatkan, asalkan mereka berpegang teguh pada pewartaan Injil oleh Paulus. Intinya adalah Kristus yang telah wafat karena dosa-dosa kita telah bangkit untuk menyelamatkan kita. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36-50 digambarkan bagaimana perempuan yang berdosa terus-menerus mencuci kaki Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, dan meminyaki dengan minyak yang mahal. Ia menunjukkan kasihnya kepada Allah lewat Yesus Kristus yang akhirnya mendapatkan pengampunan atas segala dosa-dosanya. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara-saudaraku terkasih, dua hal yang saya tawarkan untuk kita renungkan hari ini. Seperti ajakan Santo Paulus kepada umat di Korintus, agar mereka hidup sesuai dengan Injil yang diwartakan Paulus. Kita pun juga diingatkan sesuai dengan Injil yang telah kita terima. Kita menyesuaikan hidup kita dengan apa yang diwartakan oleh Allah lewat Injil dan lewat kitab suci. Kalau kita mengikuti, menuruti apa yang menjadi pesan Injil, maka kita akan mendapatkan jaminan keselamatan. Maka pertanyaan yang pertama untuk kita renungkan, sudahkah aku menghidupi Injil di dalam tingkah laku sehari-hari? Apakah Injil dan sabda Tuhan saya jadikan pegangan di dalam hidup? Atau dengan kata lain, sudahkah aku menerjemahkan Injil itu di dalam hidupku setiap hari? Dari bacaan Injil kita melihat bagaimana orang yang diampuni berbuat banyak lebih dari orang lain, tindakan-tindakan yang mencerminkan, yang menunjukkan sikap
kepada Allah. Perempuan berdosa menyadari ia telah melukai hati Allah. Ia telah mengingkari perjanjian. Ia telah berdosa. Namun ia menebusnya dengan cara memberikan kasih. Ia mencuci kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, dan meminyaki Yesus. Tindakan kasih sebagai silih atas dosa-dosa dan kesalahannya. Menunjukkan sikap kerendahan hati dan merasa tidak berarti di hadapan Allah. Justru karena sikap itulah Allah berkenan lewat Yesus Kristus menunjukkan kuat kuasanya. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yesus cinta kepada orang-orang berdosa, tapi bukan kepada dosanya. Maka sikap-sikap itulah yang harus kita tunjuk nyatakan kepada Yesus, kepada Allah. Dengan sikap kerendahan hati, mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. Kalau orang merasa sudah bersih, yang ada adalah kesombongan. Bahkan menilai seperti Simon yang mengundang Yesus. Menilai Yesus secara salah. Seandainya ia rabi dan tahu siapa yang menyekanya dengan rambut itu, tentu ia mengerti bahwa perempuan ini adalah perempuan yang berdosa. Maka dikatakan, seandainya dia nabi, mestinya ia tahu orang apakah itu. Yesus memang tahu, tapi yang dibuat sungguh berbeda dengan yang digambarkan oleh orang Farisi. Yesus dengan belas kasih menerima perempuan yang berdosa, yang menunjukkan kasih yang luar biasa kepada Yesus. Maka sekali lagi semua mengatakan, orang yang diampuni akan memberikan lebih kepada Allah daripada orang lain. Oleh karena itu, berhadapan dengan sikap Allah yang demikian kasih, marilah kita sebagai orang-orang yang berdosa ini menunjukkan kualitas dan sikap cinta kita kepada Allah lewat perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama, seperti perempuan ini. Maka pertanyaan yang kedua, sudahkah aku memberikan silih kepada Allah atas dosa-dosaku lewat tindakan-tindakan yang menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah? Semoga kita dimampukan untuk berani bertobat dan menunjukkan kualitas kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah kepada kami dan pengampunan bagi orang-orang yang berdosa.
Semoga kami yang masih berdosa ini berani datang dengan penyesalan, pertobatan yang kami tunjukkan dengan sikap baik kepada sesama, agar akhirnya kami semakin mampu disebut sebagai anak-anak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Dorong dan kuatkan agar iman kami semakin berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan usahanya, Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Bangunkanlah semangat pertobatan yang mendalam dalam hati kami, agar kami mampu meninggalkan dosa-dosa kami dan berbuat kasih. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk mewujud nyatakan pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita akan terbebas dari segala penyakit, dan akhirnya orang-orang yang kita jumpai, keluarga, sesama, akhirnya juga menjadi sehat. Terima kasih untuk perasa panjenengan dalam menghidupi gereja, agar akhirnya gereja kita semakin menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Dengan cara kita masing-masing, dengan doa-doa, tenaga, karya, dan dana, mari kita dukung gereja dalam menghadirkan kerajaan Allah. Semoga dengan cara kita masing-masing, gereja semakin berkembang untuk meluaskan kerajaan Allah. Saya mengingatkan kepada umat, nanti sore pada jam 6 kita akan merayakan Hari Raya Bunda Maria Lasalet. Umat saya undang untuk hadir bersama-sama mengenang, menghidupi pesan-pesan Bunda Maria Lasalet lewat Ekaristi sore nanti pada pukul 18 atau jam 6 sore. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.